Selamat pagi Bu Kris, saya Maurinho dari kelas 9C, absen 29. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi unit 4, dokumentasi musik. Materi pokok 1. Perkembangan teknologi perekaman. Dalam keseharian, kita sering mendengarkan musik yang diputar melalui berbagai media. Kita bisa mendengar musik di radio, televisi, dan berbagai gawai elektronik melalui banyak aplikasi pemutar musik. Seluruh musik yang kita dengar melalui peranti-peranti tersebut adalah hasil dokumentasi musik yang kerap disebut rekaman atau recording. Perekaman pada dasarnya adalah bentuk reproduksi musik, yakni sebuah kegiatan memproduksi ulang bunyi yang dihasilkan untuk diolah dan disimpan dalam media berbeda. Berbeda dengan penampilan musik langsung yang hanya dapat disaksikan saat pertunjukan berlangsung. Rekaman musik memungkinkan kita untuk mendengar dan memutar musik berulang-ulang di berbagai waktu. Selain memudahkan pendengar untuk memutar ulang musik yang digemari, teknologi perekaman juga memiliki berbagai pengaruh dalam dunia musik. Adanya teknologi perekaman memunculkan peluang distribusi dan penjualan karya musik dalam bentuk piringan hitam, kaset pita, CD, hingga data digital. Bahkan pada masa kini, ketika segala sesuatu terhubung dengan internet, teknologi perekaman musik mengalami perkembangan yang jauh lebih pesat. Karya seorang musisi dapat didengarkan oleh banyak orang di berbagai belahan dunia. Saat ini lazim dijumpai musisi yang berkolaborasi dengan musisi lain, tanpa harus bertatap muka secara langsung. Kolaborasi dilakukan secara virtual dengan bantuan internet atau yang populer dengan istilah kolaborasi virtual. Teknologi ini berkembang semakin pesat dari waktu ke waktu. Begitu pula dengan teknologi perekaman musik. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa teknologi perekaman musik yang berkembang dari masa ke masa. A. Perekaman akustik. Teknologi perekaman yang demikian canggih pada masa modern ini memiliki asal-usul panjang yang bermula dari perekaman akustik. Metode perekaman akustik banyak dilakukan pada akhir 1800-an menggunakan phonautograph. Phonautograph ditemukan oleh Edward Leon Scott de Martinville, seorang pencetak dan penjual buku berkebangsaan Prancis. Phonautograph berupa sebuah corong bermembran yang terhubung dengan besi tipis, seperti jarum yang disebut stylus. Corong berguna untuk menangkap bunyi akustik. Ketika sebuah bunyi tertangkap, getaran dari bunyi akan menggetarkan membran di dalam corong yang terhubung ke stylus. Kemudian stylus akan bergerak mengikuti getaran membran hingga mengenai sebuah roll silinder yang terbuat dari lilin. Gerakan stylus meninggalkan pola tertentu pada permukaan lilin yang merepresentasikan gelombang bunyi yang ditangkap. Akan tetapi, jangan membayangkan hasil rekaman metode akustik terdengar sejelas rekaman audio pada saat ini. Metode perekaman akustik memiliki banyak kelemahan terutama pada aspek kemiripan rekaman dengan bunyi asli. Hal itu dikarenakan teknologi yang ada belum mampu menangkap bunyi dengan rentang frekuensi yang lebar. Sebagai contoh, hanya instrumen-instrumen yang memiliki bunyi keras yang dapat direkam dengan jelas. Instrumen yang dimaksud misalnya alat tiup logam. Akibatnya, diperlukan penyesuaian instrumen yang digunakan dalam sebuah lagu untuk mengikuti daya tangkap alat rekam. B. Perekaman elektrik. Penemuan mikrofon turut memengaruhi perkembangan metode perekaman. Jika sebelumnya, corong pada phonautograph berperan sebagai penangkap bunyi akustik. Kali ini, mikrofon yang berfungsi untuk menangkap bunyi akustik dan mengubahnya menjadi sinyal elektrik guna diproses dalam perekaman. Metode tersebut disebut perekaman elektrik. Hal itu menjadi sebuah kemajuan karena daya tangkap terhadap bunyi mengalami peningkatan dari metode perekaman sebelumnya. Alat musik yang sebelumnya sulit direkam karena suaranya tidak beresonansi dengan baik di corong, dapat direkam menggunakan mikrofon dengan metode perekaman elektrik. C. Perekaman magnetik. Perkembangan pesat selanjutnya memasuki era perekaman magnetik yang terjadi sekitar tahun 1940-an. Perekaman magnetik bermula saat ditemukan magnetic tape pada 1928 di Jerman. Dalam penjelasan yang sederhana, metode perekaman magnetik dilakukan dengan menuliskan data bunyi ke pita secara magnetik. Pita yang memiliki banyak partikel magnetik menyebabkan bunyi bergemerisik yang disebut hiss. Meski perekaman saat ini sudah tidak menggunakan metode magnetik, tetapi istilah hiss masih digunakan untuk menggambarkan noise yang muncul pada data-data audio. Pada awal perkembangannya, metode perekaman magnetik menggunakan reel tape sebagai media penyimpanan data audio.
Bentuknya berupa gulungan pita magnetik dengan ukuran yang cukup besar dan tidak praktis. Di awal tahun 1960, Philips, perusahaan elektronik asal Belanda, mengembangkan tape dengan ukuran yang lebih kecil, praktis, dan ringkas. Temuan itu dikenal dengan nama compact cassette. D. Perekaman digital. Perkembangan teknologi perekaman semakin pesat setelah ditemukan metode perekaman digital. Metode perekaman digital diawali dengan kemunculan metode konversi suara akustik menjadi sinyal-sinyal digital. Sinyal digital kemudian diolah melalui komputer dan memiliki fleksibilitas tinggi dalam proses penyuntingan. Pada tahun 1980, perusahaan Philips mengenal teknologi compact disc sebagai media penyimpan data digital. Kehadiran CD yang menuliskan data ke cakram menggunakan laser perlahan-lahan menggeser metode penulisan data secara magnetik yang berlaku sebelumnya. 2. Mengenal proses perekaman audio. Teknologi perekaman digital yang menjadi metode utama perekaman musik masa kini merupakan sebuah lini tersendiri dalam dunia musik. Bermusik di ranah perekaman audio berarti melakukan kegiatan musik yang beririsan dengan teknologi komputer, perangkat lunak, teknis suara, dan direksi musik. Selama ini kita menganggap musisi adalah pelaku utama kegiatan bermusik. Akan tetapi, dalam dunia perekaman terdapat banyak pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa istilah menyangkut proses dan pihak yang terlibat dalam proses perekaman audio. 1. Perekaman multitrack adalah proses perekaman bermacam-macam instrumen dan vokal ke banyak jalur data audio yang terpisah. Jika kita mendengar musik yang terdiri atas beragam instrumen, kebanyakan rekaman dilakukan secara terpisah antar instrumen sehingga jalur data yang diperoleh sangat banyak. Setiap track mewakili sebuah data audio. 2. Teknisi suara atau sound engineer adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses pengambilan rekaman, mixing, hingga mastering. Perekaman dan penyuntingan audio secara profesional adalah sebuah proses panjang dan rumit. Dibutuhkan berbagai keterampilan dan sumber daya untuk dapat melakukan perekaman serta penyuntingan audio secara profesional. Sebagai contoh, beberapa perangkat lunak DAW dijual dengan harga yang cukup mahal dan tidak terjangkau oleh para peserta didik. Selain itu, DAW profesional memiliki fitur yang kompleks dan rumit untuk beberapa orang yang baru saja menekuni ke bidang ini. Oleh karena itu, materi ini akan peserta didik untuk berkenalan dengan proses perekaman serta penyuntingan menggunakan alat dan piranti lunak sederhana. Gawai merupakan salah satu alat yang dapat dimanfaatkan untuk berlatih melakukan dokumentasi musik. Pada umumnya, gawai memiliki fitur mikrofon dan perekam audio bawaan. Sementara itu, berbagai aplikasi penyuntingan audio dapat dengan mudah dijumpai di mimbar digital seperti Play Store. Beberapa aplikasi penyunting audio untuk gawai berbasis Android, misalnya Audiolab. Dalam pembelajaran ini, penulis menyarankan salah satu aplikasi yaitu Audiolab. Pemilihan Audiolab dilandasi beberapa pertimbangan seperti kemudahan akses, antarmuka pengguna, serta fitur penyuntingan yang cukup lengkap untuk sebuah aplikasi tidak berbayar. Namun, peserta diberi kebebasan untuk menggunakan serta mengeksplorasi aplikasi lain sesuai kemampuan dan kapasitas masing-masing. 1. Melakukan dokumentasi musik. Dokumentasi musik adalah sebuah proses artistik yang melibatkan perencanaan, kolaborasi, kreativitas, dan penggunaan teknologi. Agar peserta didik dapat menghasilkan dokumentasi musik yang baik, beberapa hal berikut perlu diperhatikan. A. Perencanaan. Tahap perencanaan adalah bagian yang penting dari proses produksi. Pada tahap tersebut, seluruh konsep produksi dimatangkan. Konsep produksi yang dimaksud meliputi lagu yang akan dibawakan, metode perekam dilakukan, orang-orang atau ahli yang akan dilibatkan, pengaturan jadwal, hingga hasil akhir audio yang diharapkan. Pada praktiknya, bisa saja terjadi perbedaan antara perencanaan dan praktik di lapangan. Jika hal tersebut terjadi, pelaku dokumentasi musik perlu melakukan improvisasi untuk memastikan produksi musik tidak menyimpang jauh dari perencanaan. B. Produksi. Istilah produksi dapat digunakan untuk keseluruhan proses dokumentasi musik. Namun, istilah tersebut biasanya digunakan untuk menunjukkan proses pengambilan data audio. Artinya, produksi tersebut berhubungan langsung dengan proses perekaman.
Pada tahap tersebut, seluruh ide dan konsep yang dirumuskan dalam tahap perencanaan mulai terlihat. Biasanya, pihak-pihak yang terlibat dalam dokumentasi musik banyak berperan pada tahap produksi, mulai dari prosedur teknisi suara, pengarah musik, pengarah vokal, musisi, hingga kru. C. Pasca produksi. Tahap pasca produksi meliputi proses penyuntingan hingga pendistribusian. Proses penyuntingan yang meliputi mixing dan mastering berkaitan erat dengan aspek musikal, estetika, serta teknis bunyi. Oleh karena itu, karena sama antara pengarah musik dan teknisi suara sangat penting pada tahap lain. Selain proses penyuntingan, pendistribusian karya juga termasuk dalam tahap pasca produksi. Pendistribusian karya berkaitan dengan teknisi pengendara karya, strategi pengemasan karya, dan lain-lain. Hal tersebut menjadi pertimbangan penting dalam proses dokumentasi musik. 2. Inspirasi dokumentasi musik untuk peserta didik. Meskipun kegiatan dokumentasi musik yang dilakukan adalah bentuk penyederhanaan dari proses sesungguhnya, perlu memastikan bahwa peserta didik melakukan dokumentasi musik yang menarik dan mengunggah kreativitas. Oleh karena itu, beberapa kegiatan berikut dapat dijadikan inspirasi dan saran bagi peserta didik dalam melakukan dokumentasi musik. A. Dramatisasi puisi. Peserta didik dapat merekam pembaca puisi yang dilakukan dalam sebuah pertunjukan atau yang dilakukan oleh teman. Kemudian peserta didik melakukan perekaman instrumen musik yang sesuai sebagai musik latar pembacaan puisi. Peserta didik dapat mengambil potongan-potongan bunyi potongan bunyi dan musik dari berbagai sumber atau membuat musik sendiri bersama kelompok. Kegiatan tersebut akan merangsang kreativitas peserta didik dalam mengumpulkan bunyi dan menjelaskan dengan makna serta nuansa. B. Musik film pendek. Dalam pembuatan dokumentasi musik atau film pendek, peserta didik dapat menggunakan undangan film pendek sebagai acuan dalam membuat musik iringan saat proses perekaman. Hasil dari kegiatan tersebut adalah dokumentasi musik visual. Kegiatan tersebut baik untuk melatih peserta didik dalam menemukan kasih bunyi yang mendukung gagasan visual. Merekam penampilan teman. Pada unit 1, peserta didik belajar bernyanyi bersama dalam kreasi sederhana. Pada unit 3, peserta didik belajar memainkan beberapa alat musik. Keterampilan yang diperoleh dari unit-unit sebelumnya dapat dijadikan materi untuk proses perekaman. Merekam penampilan teman akan mengajarkan peserta didik untuk melakukan proses penyuntingan. Dengan mempertimbangkan keselarasan bunyi antar instrumen, selain itu hal tersebut akan menjadi praktik yang baik untuk mengenal perekaman multitrack dan live recording dengan banyak instrumen. D. Mengumpulkan bunyi. Pada kegiatan mengumpulkan, seluruh bunyi yang direkam adalah bunyi yang sudah ada. Bunyi-bunyi tersebut, misalnya suara mesin, suara bel, penggalan lagu, suara burung, suara pembaca berita, suara penampilan musik, kelompok pengamen, dan sebagainya. Peserta didik dibebaskan untuk berkreasi dalam meramu seluruh bunyi yang ditangkap menjadi sebuah dokumentasi yang padu. Kegiatan tersebut merangsang peserta didik untuk peka terhadap bunyi-bunyi di sekitarnya dan menjadikan inspirasi dalam berkarya.